kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh pengacara Hotman Paris Hutapea terhadap pengacara Rasman Arif Nasution kembali memasuki babak baru. Ya, seperti diketahui, dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang digelar pada Rabu 16 Juli 2025, Rasman dituntut 2 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta rupiah oleh JPU atau Jaksa Penuntut Umum. Atas tuntutan tersebut, Rasman merasa murka dan langsung meluapkan emosinya. Ya, Rasman dan istrinya langsung meminta belas kasihan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang diharapkan dapat turun tangan langsung mengatasi kasusnya. Sementara, Hotman sebagai pelapor belum merasa cukup puas karena ia menginginkan Rasman dihukum maksimal atau lebih berat dari tuntutan yang didapatkannya. Terlepas dari hal tersebut, kasus antara dua pengacara kondang itu tampaknya akan semakin memanas karena kedua belah pihak sama-sama memberikan reaksi ketidakpuasannya dengan hukum yang berdiri di negara Indonesia ini. Sementara, publik tentu masih terus menanti bagaimana akhir dari kasus tersebut. Dan, untuk mengetahui sederet fakta yang berkaitan di atas secara utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 fakta terkait Rasman dituntut 2 tahun penjara, buntut kasus pencemaran nama baik Hotman. Versi Cumi Top 5. Rasman dituntut hukuman pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan oleh JPU atau Jaksa Penuntut Umum dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Hotman. Ya, diketahui tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Rabu 16 Juli 2025. Dalam tuntutannya, JPU menyatakan Rasman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah mendistribusikan informasi elektronik bermuatan pencemaran nama baik, serta menyoroti adanya kerjasama antara Rasman dan Iklim Hakim dalam tindakan tersebut. Sementara, Rasman merasa murka karena tuntutan jasa dinilai tak sesuai dengan fakta yang ada. Saya sungguh prihatin, kok bisa-bisanya ini ada fakta hukum di persidangan bisa dinafikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Ya Bu Ida ya, saya dengarin dari satu-satu. Pertama, ada 2 orang yang melakukan betul nggak Bu Ida? Iya. Betul. Ya, betul ya tim pengacara semua ya. Sudah fakta. 2 orang melakukan hubungan badan di apartemen Moi Kelapa Gading. Satu mengatakan suka sama suka, itu Hotman bilang suka sama suka, benar Rahmat? Betul, benar semua ya? Betul. Nah, ini kita buka nih baru Bapak Presiden lihat nih, dengan Jaksa Agung dan Bapak Ketua Mahkamah Agung. Ya, Hotman mengatakan suka sama suka, dan dia menyampaikan ketika check-in di Moi Kelapa Gading, dia mengatakan kecewa karena Iklim Hakim keras, tidak sesuai dengan aslinya. Benar? Benar tidak? Benar ya? Itu Hotman. Dan saya tanya, apakah itu dalam rangka apa? Dia bilang kami pacaran. Benar kan? Ketika kita periksa si Iklim Hakim, si perempuan yang memberikan kuasa kepada saya sebagai seorang pengacara, menjalankan kuasa, Iklim Hakim mengatakan bahwa benar ada pelecehan terhadap dia dengan bahasa sesuatu yang sudah dia sampaikan di Kementerian PPA. Benar? Benar. Dan di Kementerian PPA Ibu Ica Margaret Robin sudah mengakui bahwa Iklim Hakim mengalami pelecehan sekali di apartemen Moi, dituding oleh Hotman Paris. Yang kedua, 2 kali dalam mobil, ditarik bajunya, koyak, beranya, dan Hotman nyusui di situ, benar nggak? Kemudian Hotman Paris juga meraba-raba klub
4 kali pengakuan ini dijelaskan di persidangan. Benar tidak, Bu Ida? Benar ya? Dan ada bahasa apa? Jilat-jilat. Jilat-jilat. Jilat-jilat apa maksudnya, Bu? Ini 2 orang yang sedang melakukan tindakan. Si perempuan Iklim Hakim datang kepada seorang Rasman, mengatakan dilecehkan. Ini bobrok. Bagaimana ceritanya? Sementara, Hotman sebagai pelapor merasa cukup puas dengan tuntutan 2 tahun penjara tersebut, meski berharap hakim akan menjatuhkan putusan yang lebih berat terhadap Rasman. Tuntutan jaksa 2 tahun. Harusnya jauh lebih berat. Tapi memang jaksa sudah cukup bekerja maksimal ya menghadapi orang kayak gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti hakim yang menjatuhkan hukuman lebih berat. Kalau untuk sementara puas, tapi mudah-mudahan hakim akan menjatuhkan lagi lebih berat. Kan hakim berwenang menjatuhkan putusan lebih berat dari tuntutan jaksa. Rasman yang tengah dipenuhi oleh emosional, tampak meluapkan isi hatinya usai mendapat tuntutan selama 2 tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah. Ya, bersama sang istri, Rasman kompak menyuarakan jerit hatinya kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Rasman dan sang istri terdengar meminta keadilan dan juga meminta atensi Prabowo Subianto agar turun tangan langsung menangani kasusnya dengan Hotman itu. Pak Prabowo tolong turun tangan, Pak, untuk ngurusi ini. Apalagi Hotman selalu bilang, Pak Prabowo tuh mantan klien saya, ini. Saya udah bilang berkali-kali, 2015 pun saya bersama dengan Bapak Prabowo. Tapi nggak ada urusan ini. Sebenarnya, tapi karena dibelok-belok ke sana kemari, oke. Kita ingin tes bagaimana pemimpin negara. Berani tidak untuk meminta agar hukum ditegakkan dengan benar pada semua kalangan, bukan saja kasus korupsi. Kita juga minta agar hakim bertindak adil. Pak, saya seorang istri juga sebagai selalu mendampingi suami saya, mendampingi klien-kliennya, termasuk Putri Iklim Hakim ini, Pak. Saya tahu betul bagaimana dia pertama datang ke kantor kami, Pak. Sampai dia ingin bunuh. Saya yang menenangkannya. Ini sangat tidak adil, Pak. Kenapa saya meminta Pak Presiden, Pak Prabowo? Karena Hotman selalu membawa nama Bapak. Bahkan di persidangan juga, Pak, di depan jaksa, di depan hakim-hakim, dia mengatakan, saya dekat dengan Prabowo. Prabowo datang ke pesta anak saya. Dia duduk berjam-jam menemani saya. Katanya, Pak, seolah-olah dia memframing dirinya yang kuat karena didampingi oleh Pak Prabowo. Pak, di persidangan sudah semua bukti kami serahkan, Pak. Tolong, Pak. Suami saya tidak bersalah. Kalau suami saya bersalah, saya ikhlas. Suami saya bukan korupsi. Bukan. Semua sudah terbukti, Pak. Ada apa ini? Sementara Hotman terlihat tertawa geli melihat Rasman dan istrinya meminta atensi Prabowo Subianto karena menilai jika dirinya berkubu dengan Prabowo Subianto. Aduh, ngapain presiden ngurusin receh kayak gitu ya? Dulu dia paling tidak mendukung Prabowo dulu ya. Enggak, gua nggak bawa nama Prabowo, emang gua pengacaranya. Mas, lihat ya. Gua pengacaranya Prabowo lebih dari 25 tahun, nggak ada kaitan sama beliau, nggak ada kaitan. Dalam kesempatan yang sama, Rasman juga terlihat meluapkan emosionalnya karena merasa dirinya tidak diadili dengan baik. Ya, Rasman merasa sangat kesal melihat tuntutan yang dijatuhkan kepada Iklim Hakim. Seperti diketahui,
Iklim Hakim dituntut 6 bulan penjara dan denda 100 juta rupiah, sementara dirinya yang merasa hanya pengacara yang membantu Iklim Hakim kala itu justru dituntut lebih berat, yakni 2 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Kok Iklim Hakim dituntut 6 bulan, 100 juta denda atau subsidi 2 bulan, sedangkan Rasman dituntut 2 tahun, denda 200 juta. Apa ini hukum ini Pak Prabowo? Apakah Hotman bisa mempermainkan hukum? Apakah saya melawan negara? Kalau melawan Hotman dianggap sebagai musuh negara, baik, saya akan taat buat Hotman. Saya akan angkat tangan. Tapi saya tahu bahwa Hotman bukan segala-galanya. Sementara Hotman menilai jika Rasman memang pantas dituntut lebih berat karena Iklim Hakim telah membantah semua yang dikatakan oleh Rasman. Memang dia lebih parah dari situ, dia udah blow up. Itu kan di Instagramnya itu kan gara-gara dia membuat itu kan. Justru gara-gara itu dia dihukum. Dia belum belajar dari kesalahannya yang dulu. Ya kan? Justru gara-gara itulah perbuatan dia. Sekali lagi, Rasman itu kenapa dihukum? Dia katanya mendapat pengaduan bahwa katanya Hotman melecehkan kliennya yang cewek. Ya, kalau memang ada pelecehan harusnya kan menempuh prosedur hukum. Tapi dia ngarang cerita, dia ngarang di Instagram, ya, mengatakan bahwa Hotman melakukan hubungan para ASPI, bahwa Hotman itu punya kelainan. Dia umumkan di media, dia tidak menempuh upaya hukum, dia tidak melaporkan pidana perdata. Malah anehnya sekarang ini justru kliennya itu membantah semua. Itu loh, Iklim Hakim mengatakan saya tidak pernah menuduh begitu Hotman katanya. Rasman tampaknya masih tak gentar melawan seterunya Hotman. Ya, Rasman secara tegas menyatakan jika dirinya akan mengajukan pledoi atas tuntutan 2 tahun penjara yang diajukan oleh JPU di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ya, hal itu disampaikan langsung oleh Rasman di ruang sidang setelah majelis hakim yang diketuai oleh Syofia Marlianti bertanya, apakah pihaknya akan menanggapi tuntutan tersebut. Kami akan buat pledoi. Pledoi ini akan saya ungkap semuanya, ya Mas ya. Akan kita buat terang bahwa ada di sini pelecehan seksual, ada hubungan yang tidak suka sama suka. Kalau Iklim Hakim bilang dia dilecehkan, Hotman bilang suka sama suka, lalu apa namanya itu? Dua orang ini yang sudah melakukan hubungan badan, kok ke saya yang diberatkan? Dia minta tolong ke saya. Saya tidak takut dengan tuntutan ini, tapi saya kecewa kok penegak hukum seperti ini. Itu saja. Menariknya, pledoi yang akan diajukan oleh Rasman itu justru bak mendapatkan ejekan dari Hotman. Jadi Rasman, ya, kau sudah pernah dipenjara. Dia juga mantan narapidana loh, sudah pernah dipenjara juga. Kemudian surat basnya sudah dibekukan, udah nggak bisa praktek, ya. Kemudian juga kasus dia dilaporkan hakim sudah naik sidik di Mabes Polri, bisa-bisa sebentar lagi akan jadi tersangka. Dan kalau ini dia dihukum lagi, kalau dihukum, siapa lagi yang pakai kau Rasman menjadi pengacaranya? Siapa yang percaya kamu? Udahlah, nggak usah teriak-teriak lagi di media. Jangan selalu bilang bahwa saya itu sama level dengan Hotman Paris. Bagaimana dia satu level, pakai mobilnya aja bekas mobil gue Lamborghini. Rasman secara terang-terangan merasa curiga dan meragukan hukum di Indonesia yang diduga berpihak pada seterunya Hotman. Ya, Rasman merasa ada kejanggalan jika Hotman diduga berkuasa atas hukum yang berlaku. Saya dapat informasi semua bilang Hotman sudah kesana kemari, Hotman banyak duitnya gini-gini. Apa ini? Apa boleh diatur-atur hukum ini?
Apa boleh cara kita begini? Ini penegakan hukum yang benar. Jangan dibelok-belok. Kami minta agar Bapak Jaksa Agung udah pengawasan, Bapak Jaksa Agung untuk memanggil jaksa-jaksa ini. Tadi malam saya sebenarnya sudah dapat info ini. Keluarga saya sudah tanya saya. Saya santai. Bahkan saya sudah dapat info juga bahwa Iklim Hakim itu dituntut 6 bulan, nanti juga hukuman percobaan. Yang ke saya nanti akan jatuh lah, kira-kira begitulah. Sudah tahu saya. Benar. Prediksi saya. Nah, jadi kalau memang melawan Hotman dianggap sebagai musuh negara, mari kita angkat tangan sama Hotman semua. Tapi kalau Hotman masih equality before the law diperlakukan, saya tidak akan pernah mundur menghadapi dia. Saya sudah berani memfaktakan bahwa ada perbuatan itu. Yang disebut sesuatu itu karena dia ketakutan, betul kan? Ya. Tapi ketika kita ngomong kan saya tanya langsung. Dan kemudian Ibu Ica menjelaskan, ya Mak, ya? Bahwa dalam mobil itu benar nyusui, benar nggak Pak? Betul. Betul ya? Dolin ada. Kemudian di apartemen, benar kan? Lalu kemudian di klub. Apa ini? Orang yang berzina bisa dianggap ringan. Orang yang membela karena merasa dizinai dihukum berat. Sementara, Hotman membantah dengan tegas apa yang ditudingkan oleh Rasman sebelumnya. Gak ada yang campur tangan satupun sih. Ngapain? Siapa yang mau menghabiskan waktu campur tangan urusan si botak? Emang siapa sih? Siapa dia? Dia bukan orang ternama, dia bukan orang berpengaruh, nggak ada yang peduli sama dia.